Pemain Ekuador Michael Bermudez menjelaskan gaya bermainnya jelang menghadapi timnas Indonesia U17 di laga pembuka Piala Dunia U17 2023. Seorang pemainnya malah membocorkan gaya bermain. Pernyataan itu pun mengindikasikan jika pertahanan timnas tak berarti apa-apa di hadapan pemain itu. Saya menganggap diri saya seorang striker yang jauh lebih baik daripada gelandang serang. Saya suka bermain sebagai striker dan menyelesaikan peluang dan menguasai bola, ucap Michael Bermudez dikutip dari laman FIFA. Saya menikmati pertarungan dengan bek tengah dan coba untuk melewatinya. Saya juga suka menembak dari luar kotak penalti serta bermain 1-2 sentuhan serta melakukan lari diagonal dan menguasai bola, imbuhnya. Dengan ini, timnas Indonesia U17 bisa mengantisipasi permainan Michael Bermudez yang terang-terangan membocorkan gaya bermainnya sendiri. Media Vietnam, Phap Luat ikut memprediksi kiprah timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 kali ini. Mereka memprediksi timnas Indonesia U17 bisa berbicara banyak di ajang Piala Dunia U17. Tentu saja ada alasan khusus yang membuat media Vietnam optimis dengan aksi skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17. Menurutnya hal itu bisa terjadi karena timnas Indonesia U17 punya pemain yang menjanjikan. Akan tetapi, bukan lagi rahasia umum jika media Vietnam kerap memuji timnas Indonesia dengan tujuan ingin membuat timnas keblinger dengan berbagai pujian. Cara ini kerap digunakan media Vietnam di ajang-ajang sebelumnya seperti untuk Piala AFF untuk menjatuhkan fokus timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar bahwa saat ini pihaknya tengah mencari pemain keturunan yang berposisi penyerang untuk dinaturalisasi sebagai anggota timnas Indonesia. Erick Thohir memang sejak beberapa waktu yang lalu telah mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendekati beberapa pemain. Pemain keturunan Indonesia yang didekati yakni mereka yang berposisi sebagai penyerang dan gelandang. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut belum mengungkapkan siapa sosok yang tengah didekati PSSI. Dia hanya memastikan bahwa PSSI sudah menemukan pemain keturunan tersebut. Untuk itu, apabila prosesnya berjalan dengan lancar dan tak ada masalah, menurut Erick Thohir dalam 2 pekan ke depan akan ada perkenalan penyerang yang bakal dinaturalisasi. Pemain keturunan Indonesia Belgia Raja Nainggolan berbicara soal dirinya yang dulu bisa saja dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Namun, pemain berusia 35 tahun tersebut telah memilih timnas Belgia. Raja Nainggolan bahkan telah berseragam timnas Belgia selama 14 tahun dari 2004 hingga 2018. Dia menjelaskan kenapa tak memilih timnas Indonesia kala itu. Menurut mantan pemain AS Roma tersebut, PSSI dulu tak seperti sekarang. Dia memilih berseragam timnas Belgia karena PSSI dulu tak seperti sekarang yang memang gencar mencari pemain keturunan Indonesia. Padahal Raja Nainggolan memiliki peluang besar berseragam timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Ia mengaku apabila pada tahun 2005 PSSI mencari pemain keturunan seperti dia, bukan tak mungkin dia membela timnas Indonesia. Namun pada 2005 di mana saat itu PSSI dipimpin oleh Nurdin Halid memang berbeda dari sekarang. Saat ini PSSI dinilai oleh banyak pihak dan pecinta sepak bola tanah air semakin maju serta mengalami peningkatan bagus. Jika kalau kita berandai-andai 18 tahun yang lalu, semua hal bisa berubah. Ada banyak perubahan dan ini adalah hal positif untuk Indonesia, kata Raja Nainggolan. Baru-baru ini pelatih klub Persita Tangerang Divaldo Alves melontarkan sebuah statement yang menyinggung prestasi timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Menurut pelatih berkebangsaan Portugis tersebut, sejatinya timnas Indonesia masih memerlukan waktu hingga beberapa tahun ke depan untuk bisa menjadi kampion pesta sepak bola negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu. Pemain Indonesia saya kira istimewa. Ada beberapa yang memiliki kualitas tinggi, ada beberapa pemain yang bermain di luar negeri, main di Eropa untuk lebih sempurna lagi.
Tapi itu butuh proses, juara masih belum, mudah-mudahan bisa juara Piala AFF, ujar Divaldo. Komentar yang dilontarkan oleh pelatih Persita Tangerang tersebut tentu saja semakin membuktikan ketidakpahaman Bung Toel terkait persepakbolaan dalam negeri. Divaldo yang memiliki predikat pelatih dengan lisensi UEFA Pro saja masih memaklumi timnas Indonesia masih belum bisa mendapatkan gelar juara Piala AFF hingga saat ini. Sementara Bung Toel yang bermodalkan analisis pribadi selalu saja mengkampanyekan kegagalan seorang STY karena belum mampu menjadi juara AFF. Hal tersebut tampaknya menjadi sebuah hal yang penuh ironi. Pasalnya, dari sudut pandang seorang Divaldo, Indonesia yang kini memiliki para pemain berkualitas saja masih dia perkirakan akan menjadi juara dalam rentang 5 tahun mendatang. Sementara Bung Toel dan teman-temannya yang bermodalkan komentar nyaring sudah menagi-nagi gelar juara dari awal STY menangani timnas Indonesia tanpa mau tahu beragam permasalahan yang ada di dalam skuad.